Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu As-Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf fi kitabihi At-Taqriratu As-Sadidatu hafazahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Sambung, siapa yang nyambung? Putri kah? Hah? Nah, baca. Segera baca. Nah, jadi ketika Imam Syafi'i membuat mazhab Syafi'i, disempurnakan oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Abad keberapa kemarin? Ketujuh. Disempurnakan lagi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli. Abad keberapa tadi? 10. Maka ulama-ulama zaman sekarang tinggal apa ya bahasa kitanya? Tinggal duduk manis lah. Semua permasalahan di dalam kitab fikih itu ada sudah dirumuskan di dalam kitab-kitab mereka. Jadi kita-kita yang di zaman sekarang ini cukup berterima kasih banyak-banyak kepada Imam Nawawi, kepada Imam Rafi'i, kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kepada Imam Ibnu Ramli, kepada Imam Romli. Selesai sudah. Walaupun ada permasalahan-permasalahan baru, karena zaman kita berbeda dengan zaman mereka, tetapi ada kiasannya sudah. Kiasannya ada sudah. Tinggal metik, makan ilmu tadi. Paham kira-kira? Lanjut. Menilai bahwa kesepakatan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Razi adalah kata yang mu'tamad. Nanti kita belajar ilmu fikih nanti sering mengatakan mu'tamad, qaulun mu'tamad itu qaul pendapat, mu'tamad yang kuat. Ya, mu'tamad kuat banget. Lanjut. Dan jika ada bahasa yang adalah pendapat. Nah, itu yang kemarin Abu Ya bilang. Apabila ada perbedaan pendapat di abad ke-7 antara Nawawi dengan Rafi'i, maka yang kuat adalah pendapat Imam Nawawi. Itu di Timur Tengah, di Yaman, di Semana itu banyak pendapat Imam Nawawi. Tapi kita di Indonesia apa ya? Contohnya apa kemarin? Pakai cah. Lanjut. Nah, tapi keduanya bisa dipakai. Kalau ada beda pendapat antara Rafi'i Nawawi, ya memang Nawawi lebih kuat. Tapi kalau ada orang pakai pendapat Imam Rafi'i, juga tidak ada masalah. Toleransi dalam beda pendapat itu biasa. Ya, paham kira-kira? Lanjut. Masalah yang belum disebut oleh ulama sebelum Ibnu Hajar dan Abu Bakar ini dari selama pada beberapa besar dalam Muhammad. Apa yang berbeda sisi ulama dan ulama dari mengumpulkan Imam Hajar selama beberapa itu yang Abu Ya bilang. Kalau seandainya ada beda pendapat antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Ramli, maka seimbang.
seimbang. Kenapa seimbang? Karena ulama Hijaz dan Hadramaut. Hijaz apa ya? Mekah, Madinah, Jeddah dan sekitarnya. Hadramaut Yaman. Ya. Terutama di Hadramaut, di Tarim. Itu lebih mengunggulkan, lebih memegang pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Karena Imam Ibnu Hajar ini dia itu lebih cinta, bukan berarti Imam Ramli tidak cinta. Ibnu Hajar lebih royal, lebih cinta kepada para habaib. Karena habaib itu banyak di Hadramaut, banyak di Mekah, Madinah. Maka ulama Hadramaut banyak mengambil pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Sedangkan di Iran dan di Mesir yang bermadzhab Syafi'i, di Mesir kan Imam Syafi'i meninggal di Mesir, dikubur. Itu banyak mengunggulkan pendapatnya Imam Ramli. Keduanya ini, Hijaz, Hadramaut, Mesir dan Iran ini sama-sama kuat ulamanya. Oleh karena itu, apabila ada beda pendapat di antara Ramli dan Ibnu Hajar, Imam Ramli dan Ibnu Hajar, ini seimbang di abad ke-10. Mau pilih yang mana? Boleh. Contohnya apa kemarin ya? Berwudu pada saat mencuci tangan. Kalau Imam Ibnu Hajar mau disiramkankah atau mau siram sendiri, dari mana dimulai? Dari mana? Dari ujung jari di tangan. Tapi kalau Imam Ramli, kalau nyiram sendiri dari tangan, dari jari. Tapi kalau disiramkan dari sini. Paham kira-kira? Angkat badannya, jangan ngantuk. Lawan setannya. Lanjut. Nah, jadi setelah rampunglah bahasa kitanya sempurna, Imam Syafi'i dulu, terus diteruskan abad seterusnya, abad ke-3, ke-4, ke-7, Nawawi Rafi, terus 89 disempurnakan lagi penyusunan pemahaman ini, permasalahan-permasalahan di dalam fikih disempurnakan Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Maka kita yang sekarang nih abad 11, 12, 13, 14 sudah tinggal duduk manis saja. Artinya semua permasalahan itu sudah dirumuskan oleh ulama-ulama kita. Walaupun mungkin ada tambahan-tambahan zaman sekarang ini. Permasalahan yang baru-baru itu ada. Nah, tapi rumusannya ya tadi sudah ada yang dulu-dulu. Nah, jikalau ada ulama kita mengambil pendapat Nawawi, mengambil pendapat Rafi'i, mengambil pendapatnya Imam Ibnu Hajar Haytami, Imam Ramli, yang semuanya itu dalam ruang lingkup Imam Syafi'i ini. Ya, Imam Syafi'i tadi. Maka boleh semuanya dipakai. Tapi keluar dari mereka tadi ada pendapat yang lemah atau pendapat yang keliru atau lupa, tidak boleh diambil, tidak boleh dipakai. Nah, lanjut. Nah, kita bahas yang keempat, kitab-kitab penting dalam mazhab Syafi'i. Ini yang mau belajar ilmu fikih harus punya kitab-kitab ini. La ilaha illallah. Lanjut. Syarah. Nah, itu yang Abu ya kemarin bilang. Matan dulu. Kemudian syarah. Matan itu yang tipis seperti Safinatun Najah. Syarahnya Nailur Raja. Hasyiahnya itu pinggiran. Ada pinggirannya, tambahan. Fatwa
itu fatwa dari ulama siapa itu bisa nanti masuk di ta'liq yang di bawah gini lah. Nah, ini ta'liq namanya. Jadi harus paham tuh kitab-kitab tadi. Ada matan tuh kitab dasar, kemudian syarah, penjabaran dari kitab yang dasar tadi. Dari syarah nanti ada namanya hasyiah, pinggiran-pinggiran kitab. Nah, tambahan-tambahan banyak gitu ya. Kemudian ada fatwa dari ulama A, B, C dan sebagainya. Nah, ta'liq, banyak lah. Lanjut. Dan ada beberapa kitab yang sekarang populer di distribusi. Nah, sekarang kitab-kitab fikih banyak juga. Termasuk yang terbaru ini yang lebih mudah lagi untuk dipelajari adalah kitab At-Taqrirat As-Sadidat yang kita lihat ini, Al-Mufidah, ini yang mempermudah memahaminya. Jadi diringkaskan. Bahkan ada kitab yang membahas itu satu kitab perbedaan antara Nawawi Rafi'i, Ibnu Hajar Haytami. Jadi kalau kita mau tahu dalam bab wudu umpama dalam mazhab Syafi'i ya, kita wudu dalam bab wudu apa perbedaan Nawawi dengan Rafi'i, tinggal buka saja. Oh, dalam bahasa muka Rafi'i begini, Nawawi begini. Oh, dalam bahasa muka Ibnu Hajar begini, Imam Ramli seperti ini. Ada kitabnya itu. Cuman Abu yang nggak punya aja. Ada orang punya, pernah Buya baca itu. Enak kata Buya nih untuk memahami perbedaan-perbedaan pendapat. Lanjut. Nah, lanjut. Risalah Al-Jami'ah ya, Risalah Jami'ah, kecil kitabnya. Lanjut. Safinatun Najah, ini juga termasuk matan yang kamu pelajari. Karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, orang Hadramaut. Lanjut. Muqaddimah Hadramiyah. Makanya orang belajar itu kalau di Hadramaut pertama Risalah Jami'ah. Risalah Jami'ah. Kemudian naik berikutnya Safinatun Najah. Naik berikutnya Muqaddimah Hadramiyah. Lanjut. As-Saghir. Bafadal. Nah, jadi kitab Muqaddimah Hadramiyah dengan kitab As-Saghir itu karangan Abdullah bin Abdurrahman Bafadal. Cuman yang sering dipakai oleh ulama, oleh para pelajar di Hadramaut itu adalah kitab Al-Muqaddimah Hadramiyah. Sebelum masuk ke Minhaj, yaitu Muqaddimah Hadramiyah. Lanjut. Yaqutun Nafis. Nah, Yaqutun Nafis. Kalau di Hadramaut itu dari Muqaddimah Hadramiyah lari ke Yaqutun Nafis. Kalau kita di Indonesia di pesantren itu biasanya pertama dulu Safinatun Najah umpama ya, Safinatun Najah, kemudian nanti langsung naik ke Fathul Qarib ya, Abu Syuja' Fathul Qarib, kemudian naik ke Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin syarahnya. Nah, kalau di Hadramaut susunannya itu Jami'ah, Risalah Jami'ah, kemudian Muqaddimah Safinatun Najah, Muqaddimah Al-Hadramiyah, kemudian nanti baru Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis. La ilaha illallah. Kamu nggak malu kan dilihat itu nah, sama yang di belakangnya nah. Laki-laki yang lembek, bukan gentleman, laki-laki apa? Laki-laki cemen. Laki-laki itu gagah, kuat. Kalau pengantukan cemen, dosa laki-laki. Pakai rok aja sekalian. Belajar ngantuk, bagaimana kerja. Gentleman, jangan jadi cemen. Paham nggak? Ayo semangat. Siapa pengarang Yaqutun Nafis? Baca.
Nah, jadi pengarang kitab Yaqutun Nafis nanti Abu ajarkan kamu. Kalau kamu bertahan di sini, Abu ajarkan Yaqutun Nafis, pengarangnya siapa? Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Lanjut. Wa tarkib wa takrib. Fathul Ghayah wa takrib. Suja Al-Asfihani. Asfihani ini ada di daerah apa ya? Daerah Khurasan Iran ya. Lanjut. Nazam Safatul Zubat ya. Lanjut. Nah, jadi Zubat itu karya Ahmad Ibn Ruslan. La ilaha illallah, angkat badannya. Lanjut. Umdatus Salik. Umdah Salik ini tinggi, dia hampir sama dengan bukan status ya, ya mirip-mirip lah, sama dengan apa namanya itu Yaqutun Nafis. Umdatus Salik dikarang juga. Nah, jadi kalau di Hadramaut itu kalau anak santri itu sudah belajar umdah, insyaallah sudah mumpuni lah sampai di kitab umdah, mumpuni ilmunya. Asalkan dia betul-betul umdahnya selesai, insyaallah sudah mumpuni. Nah, siapa pengarang Umdatus Salik? Al-Imam Ibnu Naqib. Lanjut. Dan Al-Muhadzab. Irsyad Mukri. Nah, jadi At-Tanbih Al-Muhadzab itu karangan Imam Asy-Syirazi. Minhajut Talibin atau Ar-Raudhah karangan Imam Nawawi, dan Al-Irsyad karangan Ibnu Mukri. Itu semuanya yang kita sebutkan tadi apa ya? Kitab-kitab matan. Maju la ilaha illallah. Nah, ganti orang, lanjut. Nah, ingatin ya, populernya, ini syarahnya. Penjabaran yang lebih tinggi dari kitab matan. Jadi matan yang kecil, kemudian disyaratkan kitab matan tadi menjadi kitab yang lebih penjabarannya lebih besar lagi. Apa itu? Kita lihat. Nah, Nailur Raja. Kalian baca kitab Nailur Raja? Nah, bacakannya. Matannya apa? Safinatun Najah. Jadi kitab dasarnya Safinatun Najah diperluas lagi namanya Nailur Raja. Siapa pengarang kitab Nailur Raja? Nah, Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, sama pengarang tadi apa namanya? Pengarang kitab Zubat ya. Pengarang kitab Yaqutun Nafis ya. Lanjut. Nah, Busyra Karim. Busyra Karim ini syarah daripada kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya, Muqaddimah Hadramiyah. Nah, syarahnya Pak Busyra Karim. Jadi kalau kamu beli kitab umpama nih ya, dengarkan Abu ya, beli kitab Nailur Raja, maka sudah dapat dua kitab di situ. Pertama kitab matannya, apa matannya? Safinatun Najah plus juga kitab Nailur Raja. Dalam satu kitab dua pengarang. Pengarang. Yang kitab Safinatun Najah itu pengarangnya Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan pengarangnya kitab Nailur Raja adalah siapa tadi namanya? Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Nah, jadi kalian yang membaca kitab Nailur Raja, ketika kalian baca kitab Nailur Raja plus juga langsung baca kitab Safinatun Najah, dua-duanya dapat.
Mudah dipaham? Begitu juga umpama kalian beli kitab Busra Karim. Busra Karim karangannya siapa tadi? Karangannya Syekh Said bin Muhammad Ba'ashin. Plus juga kalian dalam kitab tadi membaca kitab apa ya? Kitab Muqaddimah Hadramiyah, karangan daripada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal. Dalam kitab itu Busra Karim, plus dia kitabnya ada Buya punya kitab ini Busra Karim, segini tebalnya. Jadi dalam Busra Karim ada juga Muqaddimah Hadramiyah. Paham gak maksud Abu ya? Paham ya? Lanjut. La ilaha illallah. Nah, ya lanjut. Asyarbini, nah, Syarah Asyarbini, Syarah Ibnu Qasim, matan Abu Suja'. Ibnu Qasim, matannya Abu Suja', kitab Abu Suja', syarahnya Ibnu Qasim. Atau Iqna, ya, kitab Iqna, syarah daripada kitab matan Abi Suja'. Jadi Abu Suja' itu ada dua syarah. Pertama syarah Ibnu Qasim atau syarah Iqna, dua-duanya syarah daripada kitab Abu Suja'. Ya. Karya kala Iqna karangan Al-Khatib Asyarbini. Lanjut. Al-Jurdani. Lanjut. Ya. Al-Ansari. Nah, jadi Fathul Wahab itu syarah daripada Minhaj, karangan Syekh Islam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Lanjut. Fathul Mu'in, Qurratul Ain. Nah, jadi Fathul Mu'in syarah daripada Qurratul Ain, syarah daripada Fathul Mu'in, I'anatul Talibin lagi. Panjang itu ya. Lanjut. Al-Malibari. Di mana Al-Malibari? India. Ya, India atau di mana? Pokoknya daerah Kuci-Kuci Hutahai lah. Tahu Kuci-Kuci Hutahai? Ya, Pebuhan Sarukan. Abuya kemarin ke India. Waktu pulang kemarin ke India, Bombay, India. Lanjut. Mu'nil Muhtad. Asyarbini ya, Asyarbini. Lanjut. Ya. Nah, jadi matannya namanya Minhaj. Minhaj ini ada 4 kitab syarahnya. Ada namanya Kanzur Raghibin, ada namanya Muqnil Muhtad. Ada nggak punya Abu yang Muqnil Muhtad? Kitab Abu itu banyak ketinggalan di Hadramaut kemarin. Mungkin ada 3 atau 2 kardus besar. Banyak kitab Abu yang ketinggalan di Hadramaut, dia bisa bawa kemarin. Entah kemana sudah kitabnya. Nah, Abu ya punya Muqnil Muhtaj. Ya, jadi ada Kanzur Raghibin, ada Muqnil Muhtaj, ada Nihatul Muhtaj, sama Tuhfatul Muhtaj. Ini semuanya karangan daripada, maksudnya ini syarah daripada kitab Minhaj. Ya, ala kulli hal seperti itu. Lanjut, habiskan. Ganti orang. Ganti. Limatan Abi Suja'. Nah, ini ada Abu ya, kitab Baijuri sini. Nah, jadi kalau kamu nanti beli kitab Baijuri,
Itu di dalam kitab Baijuri ada 3 Baijurinya, Ibnu Qasim, kemudian Abi Suja. Nah, dalam kitab Baijuri ini Hasyiah itu pinggiran ini, nah di pinggiran ini cicit. Nah, kalau kamu punya kitab kuning itu di dalamnya yang kecil-kecil garis itu matan, di luarnya namanya syarah, pinggirannya ini namanya hasyiah. Ya, ini kitab Abuya dari situ. Nah, tapi nanti itu kamu belajar yang besar-besar, yang kecil-kecil dulu. Kalau yang kecil kuat, sudah paham, fondasinya kuat, sudah paham, mau yang kitab apapun enak dibahas, enak dipahami. Lanjut. Ibnu Syata Adimyati Mu'in. Nah, jadi kalau membeli kitab Fathul Mu'in itu ada pengarangnya, namanya hasyiahnya itu adalah Sayyid Bakri Ibnu Syata. Syata ini orang India, murid daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, Bakri Ibnu Syata ini murid siapa? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ada di Banjar itu. Nah, jadi murid beliau ada orang India, itu pengarang hasyiah daripada matan Fathul Mu'in. Nah, Fathul Mu'innya, ya, kitab Fathul Mu'in itu pengarangnya Ibnu Syata, orang India, murid daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lanjut. At-Tahrir karya Syekh Al-Alama Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Lanjut saja, paham enggak paham baca, lanjut. Al-Hawashi Al-Madaniyah lil Muqaddimah Hadrami Al-Hadrami. Nah, Al-Qurdi. Nah, itu ya, itu hasilnya pinggirannya nanti. Lanjut. At-Tarmasi Bujairami, ya, Iqna, sarahnya daripada kitab Iqna. Lanjut. Sulaiman Al-Khatib Bujairami Ala Al-Minhaj Hasyiah yang telah disebutkan di atas, seperti hasyiah Asy-Syarwani dan Ibnu Qasim Al-Ubaidi ala Tuhfah, kitab Tuhfah Ibnu Hajar, hasyiah Al-Qulyubi dan Umairah ala Syarah Al-Mahalli, hasyiah Asy-Shibramalusi dan Ar-Rasyidi ala An-Nihayah, karya Imam Ramli, dan hasyiah yang lainnya. Nah, jadi nanti kamu lah buka kitab Abuya ini biar kamu tahu yang mana matan, yang mana syarah, yang mana namanya hasyiah. Hasyiah itu pinggiran kitab. Lanjut. Udah cukup, langsung halaman 21 di antara La ilaha illallah. Sultanil ulama Al-Izzu Abdus Salam As-Subuki
Hawil Fatawi karya Asy-Syayuti, Al-Fatwa Al-Kubra karya Ibnu Hajar, Bamakhramah, Bughyatul Mustarsyidin, periode akhir Abdurrahman Al-Masyhur. Nah, ganti suaranya lembek kan. Ganti. Angkat suaranya. Sedangkan bila hadis populer di kalangan ahli fikih adalah hadis Muhammad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, lanjut Al-Badrul Munir. Dan Muhammad Al-Muntaj Ya. karya Ibnu Al-Matin serta kitab-kitab hadis yang lain. Nah, itu kitab-kitab hadis ya. Lanjut. Di antara kitab-kitab yang dalam hadis dengan dalil-dalil serta penerapan dalil-dalil lain adalah Nihayatul Al-Matlab, Matlab fi Adillatil Madhab karya Imam Al-Hamain Al-Juwayni. ya Al-Hawi, Al-Majmu' Muhadzab Asy-Syairati Al-Haziz Al-Ghazali At-Taqiyyu Subki dan kitab-kitab yang lain. Nah, itu kalau mau ingin membahas kitab sama dalil-dalilnya, oh kenapa ini kok jadi wajib, haram, sunnah, di mana ambilannya? Ah, itu kitab-kitab ini yang disebutkan tadi. Lanjut, habiskan. Di antara kitab-kitab yang menjelaskan ungkapan-ungkapan kebaikan ulama fikih yang tidak digunakan oleh yang lainnya adalah Al-Misbahul Munir karya Al-Qayyumi, Tahrirul Al-Manhaj dan Daqaiqul Minhaj Al-Minhaj karya An-Nawawi, An-Mu'allaf fi Al-Fazi Al-Muhadzab karya Ibnu Al-Baqqal Ar-Raqabi. dan kitab-kitab yang lain. Nah, itu kitab-kitab banyak ya, cuman jarang dipelajari sama ulama. La ilaha illallah. Karena tinggi banget sudah ini kitabnya. Ini kalau mau jadi orang yang bisa memfatwakan ya belajar kitab-kitab ini. Lanjut. Sedangkan di antara kitab yang menjelaskan praktek ulama mazhab Syafi'i adalah Al-Fatwa Asy-Syafi'iyah. Nah, jadi karya Ibnu Karya Ibnu Al-Ubadah. Nah, kitab namanya Tabaqat Asy-Syafi'iyah ini adalah membahas biografi para ulama mazhab Syafi'i. Siapa itu Nawawi? Ah, diterangkan Tabaqat Asy-Syafi'iyah ini. Ya, Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Siapa itu Imam Haramain? Siapa itu Imam Ramli? Semuanya diterangkan sini. Biografi para ulama itu. Jadi kalau ingin mau tahu siapa ulama-ulama kita, kitabnya adalah Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Lanjut. Tabaqat Asy-Syafi'iyah karya Al-Taj As-Subki. Lanjut. Tabaqat Asy-Syafi'iyah karya Al-Isnawi. Tabaqat Asy-Syafi'iyah karya Ibnu Katsir Syuhbah. Dan yang terakhir adalah Al-Bahiyah. Itu Tabaqat Asy-Syafi'iyah yang masih berbentuk La ilaha illallah. manuskrip karya Asy-Syafi'i, penyusun Asy-Syafi'iyah At-Tahrir Dan kitab-kitab lainnya.
Nah, itu luar biasa kitab-kitab tadi. Baik, cukup dulu ya. Assalamualaikum. Nanti siang kitabnya apa namanya? Fikul Islam. Ya, baca doa. La ilaha illallah. Angkat kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabitin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khilla azkiya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslihna kulla syun wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi takshal mustafa man il haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al alil kirami syurafa wa ala sahbi masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabba audiratin wal muslimina ajma'in. Amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadat asyir sahbihi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi. Taqabbalallahu minkum.